pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang polisi di Kabupaten Bovendigul kritis dikeroyok sejumlah pemuda mabuk. Mudik Natal, Pelabuhan Manokwari, Papua Barat dipadati penumpang. Jelang Natal, telur ayam di Merauke langka. Bribda Tandi Pigai, anggota Polsek Getentiri Bovendigul yang bertugas di perbatasan Indonesia Papua New Guinea, terbaring koma di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Ia dikeroyok sejumlah pemuda yang sedang mabuk di Kampung Getentiri Bovendigul. Korban mengalami luka yang sangat serius di bagian kepala karena dihantam besi sehingga harus menjalani perawatan. Korban bersama 3 rekannya saat itu baru saja pulang dari Polsek Getentiri setelah melakukan patroli. Namun secara bersamaan, sekitar 7 orang sedang duduk sambil menikmati miras, tersinggung ketika ditegur korban agar segera pulang karena waktu sudah larut malam. Mereka kemudian menyerang korban dengan berbagai senjata tajam, dan salah satunya mengenai bagian kepala hingga jatuh dan korban tidak sadar diri. Kita adakan patroli itu siang dan malam, seperti itu. Kejadiannya saat malam. Memang perintah dari saya itu sampai jam 2 subuh, itu seluruhnya patroli untuk keamanan. Nah, mereka menemukan kumpulan orang mabuk, seperti itu. Dia hanya mabuk apa juga sekalian bermain judi? Ya sementara ini masih minum-minuman aja. Oh gitu. Ya, jadi ditegur apa, dia melawan. Gitu. Nah, karena kita belum pasti, kita masih mencari keterangan dari pelaku-pelaku tersebut yang lagi sekarang diproses di Polres. Nanti kalau udah ada kepastiannya baru kita berani sampaikan seperti itu. Dugaan sementara kepolisian kira-kira ada berapa pelaku yang mengeroyok korban ini? Sekarang baru 5 ya. 5. Mungkin akan nanti perkembangan menyesuaikan dari keterangan yang sudah 5 orang tersebut. Siap. Barang bukti yang diamankan sementara ini Pak oleh kepolisian apa? Ada per ya. Per besi ya. Ya. Mau kejadian itu sudah diperingatkan, sudah diberikan tembakan peringatan ya. Tapi dia masih melawan. Seperti itu. Jadi kita kan malam tahu temannya tumbang kan tidak fokus dengan itu, langsung fokus untuk menyelamatkan evakuasi temannya. Ya. Karena lumayan jauh kan nyebrang kali lagi. Harapan kami keluarga kasus ini harus dituntaskan. Begitu. Jadi kami mau semua pelaku-pelaku itu ditahan karena kami selaku keluarga tidak terima. Kami keluarga besar tidak terima dengan perlakuan ini. Apalagi kami adalah keluarga yang dididik dengan adab, istiadat. Jadi kami dari pihak keluarga untuk nanti menyerahkan, kami naik juga di adat begitu. Nanti mungkin ada dia punya TT untuk membicarakan selanjutnya untuk adat begitu. Tapi hukum tetap berjalan. Kami mau semua diselesaikan begitu Bapak. Polisi bergerak cepat dan menangkap 5 pelaku. Polisi mengimbau warga tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan sehingga tidak terjadi pertikaian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal, Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan memasang 28 kamera pengawas di berbagai sudut, termasuk area parkir gereja. Lampu juga terpasang di sekitar area gereja, sehingga menjadi terang dan memudahkan jemaat untuk mencari tempat parkir kendaraan. Polri dan TNI juga menempatkan sejumlah anggota untuk mengamankan jalannya ibadah Natal nanti. Sekarang lagi sementara perbaikan seluruh CCTV. Kami di katedral ada 28 CCTV, baik di luar dan di halaman gereja, yang bisa memantau seluruh halaman gereja. Bahkan sekarang ini sementara kami kerjakan pemasangan lampu penerangan di halaman parkir, sehingga nanti kami bisa pantau semua.
kami akan pantau semua dari CCTV dan keamanan, dan sisi lampu-lampu penerangan juga kami antisipasi semua. Di gereja seperti apa Pak Efren? Ya, biasanya kalau kami sendiri juga ada punya seksi keamanan, sehingga seksi keamanan bisa menjaga keamanan secara umum ya. Tetapi apabila diperlukan oleh pihak terkait misalnya dari Brimob atau Gegana melakukan pemeriksaan sterilisasi di halaman gereja, biasa kami persilakan, tinggal kita koordinasi jamnya dan kami akan layani sepenuh hati. Himbauan terakhir untuk umat Kristiani yang akan merayakan Natal, apa himbauan Pak Efren sendiri? Ya, kami himbau supaya umat semua mempersiapkan diri dengan baik menyambut Natal. Kemudian juga karena ini pesta kelahiran Tuhan Yesus ya, jadi kita harap umat juga menjaga diri baik-baik di akhir tahun ini ya, supaya jangan membuat hal-hal yang negatif yang membuat kita sendiri tidak dapat. Saat ibadah Natal nanti umat Kristiani di Merauke diperkirakan akan memadati gereja katedral yang berada di tengah jantung kota. Gereja katedral merupakan gereja terbesar bagi umat Katolik di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bulog Manokwari memastikan ketersediaan beras untuk Natal dan Tahun Baru mencukupi hingga awal tahun depan. Bulog saat ini mencadangkan beras sebanyak 1.000 ton dan pada pertengahan bulan Desember nanti, Bulog akan menerima pasokan beras 2.000 ton tambahan beras. Sedangkan untuk gula sudah didatangkan sebanyak 100 ton untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Untuk ketersediaan stok kami di bulan Desember ini, untuk beras saat ini stok yang kita kuasai sebanyak 1.024 ton. Nah, selanjutnya nanti di pertengahan Desember ini akan masuk beras sebanyak 2.000 ton dan untuk beras tersebut akan kita distribusikan untuk kegiatan bantuan pangan, SPHP dan penyaluran golongan anggaran sekitar 2.000 ton. Jadi perkiraan stok akhir tahun kami sekitar 1.000 ton, di mana itu ketahanan stoknya mencapai 3 bulan. Jadi ketahanan stok beras untuk kantor cabang Manokwari ini mencapai di bulan Maret. Terus kemudian terkait minyak goreng, saat ini stok kami untuk minyak kita kosong, belum ada yang masuk. Untuk gula sendiri kita sudah kita datangkan sebanyak 100 ton di bulan Desember ini untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu untuk beras, Bulog menjual per kilogram Rp11.800, sedangkan gula dijual Rp17.000 per kilogram dan minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua sudah menyiapkan uang tunai sekitar Rp4,7 triliun untuk kebutuhan masyarakat, perbankan, dan kas pemerintah daerah dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Kepala Bank Indonesia Papua Tommy Andreas mengatakan Bank Indonesia akan bersinergi dengan bank swasta dalam menyiapkan kas titipan kepada perbankan di 7 kabupaten. Bahwa Bank Indonesia Provinsi Papua ini menyiapkan uang sebesar Rp4,7 triliun untuk menjamin kebutuhan uang tunai masyarakat Papua di 4 provinsi. Jadi Provinsi Papua sendiri, kemudian Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. 4,7 triliun ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu yang mencapai 5,3 triliun rencananya atau proyeksinya gitu ya. Jadi menurun kurang lebih 11%. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik sebelah kiri bawah gitu ya, itu proyeksi tahun 2022 5,3 triliun, sedangkan proyeksi tahun 2023 itu 4,7 triliun, artinya ada penurunan sebesar 11%. Dibanding tahun lalu, uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia tahun ini berkurang karena meningkatnya transaksi non-tunai. Bank Indonesia mengimbau masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai karena lebih cepat, mudah, murah, dan aman.
Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pelabuhan Manokwari, Papua Barat mulai dipadati penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar mereka pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman lebih awal karena khawatir kehabisan tiket kapal laut. PT Pelni Cabang Manokwari menambah 1 armada untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan mudik. Sebelumnya Pelni sudah menyediakan 6 kapal, namun jumlah tersebut masih kurang karena pemudik tahun ini meningkat. Pelni menambah 1 kapal yakni Dobon Solo yang sebelumnya melayani Manokwari dan Ambon 20 kali sebulan akan ditambah menjadi 28 kali selama Desember. Di cabang Manokwari yang biasanya kapal-kapal kita ini hanya 6 kapal, sekarang ditambah 1 lagi kapal Dobon Solo, jadi 7 kapal yang menyinggahi untuk Natal dan Tahun Baru ini. Kayak macam Dobon Solo mengalami perubahan singgah, yang biasanya tidak singgah ke Ambon, ini singgah di Ambon. Dobon Solo juga yang tadinya tidak singgah Manokwari, jadi singgah Manokwari. Oh, jadi kapal itu ya? Kapal-kapal lainnya tetap, dan untuk kapal Cermet ada penambahan frekuensi yang dari dia jadi penambahan frekuensi untuk rute-rute Papua, jadi dia lebih banyak kunjungan kapalnya ke sini. Berdasarkan data Pelni, bulan Desember tahun lalu jumlah penumpang yang keluar dari Manokwari sebanyak 15.000 orang. Pelni Manokwari memperkirakan jumlah penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru ke kampung halaman pada tahun ini di atas 15.000 orang. Bulan yang sama itu Desember tahun 2022 itu akumulasi penumpang yang keluar dari Manokwari itu 15.000 orang. Mudah-mudahan untuk tahun ini ada peningkatan dengan adanya penambahan armada. Gitu. Mudah-mudahan saudara-saudara yang tadi mau berangkat merayakan Nataru bisa terakomodir yang disiapkan transportasinya. Karena dilihat tahun lalu itu yang keluar dari Manokwari kurang lebih 15.000 penumpang. PT Pelni Cabang Manokwari memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 mulai terlihat terjadi pada pekan ini. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. PMK Puncak menggelar pasar murah yang menjual sejumlah bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Pasar murah digelar di halaman kantor Bupati Puncak di Kampung Kago. Kehadiran pasar murah ini menarik perhatian masyarakat yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan sembako murah. Pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemkab menyediakan 2.000 paket sembako murah. Bagi masyarakat, pasar murah ini sangat membantu mereka di tengah harga bahan pokok yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Terima kasih daerah-daerah ini yang mudah-mudahan ini, terima kasih desa saya, ibu-ibu ini. Selain pasar murah, Pemkab Puncak juga memberikan bantuan lain, diantaranya program pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi angkutan, dan bantuan bibit pertanian. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Satgas 411 Pandawa sibuk menyiapkan ratusan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pembagian sembako ini merupakan program untuk membantu masyarakat saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Satgas menyediakan 1 ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat Kenyam yang dipaketkan menjadi 200 paket sembako. Ada yang berbeda yang kita bagikan, ada paket sembako, ada beras, supermik, kemudian ada selimut, kemudian ada gula-gula dan lain sebagainya. Luar biasa, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya antusias. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan lusa besok sampai dengan nanti menyambut Natal kita akan menyelenggarakan kegiatan
yang seperti kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat di Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kehadiran Posenyum Satgas Pandawa ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kenyam. Warga senang menerima kado Natal sehingga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita. Terima kasih. Anak-anak yang ada di sini harus terima baik, tidak boleh sakit, tidak boleh celaka. Terima baik kita. Amin. Oh, selamat ya. Amin, Bapak. Amin. Makasih ya. Salam buat keluarga Bapak ya. Ya. Selain sembako, Satgas juga memberikan 1.000 kado Natal untuk anak-anak di Kenyam. Arthur melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Seminggu menjelang perayaan Natal, warga Merauke sulit mendapatkan telur dan kalaupun ada, harganya tinggi. Penjual telur di Merauke banyak diserbu warga. Saat ini harga untuk telur berukuran besar Rp100.000 per rak, sedangkan ukuran sedang Rp95.000 per rak. Telur yang sulit dan mahal akhirnya memicu warga membeli telur yang kulitnya retak. Harganya pun ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per rak. Kelangkaan telur di Merauke menurut pedagang disebabkan permintaan yang tinggi dari luar kota Merauke. Biasanya berapa jualnya itu? 60 ya? Iya. Kalau sebelum naikkan ini tetap segitu juga? Berarti yang retak juga naik 60 ya? Suka beli telur pecah ini? Iya. Ya terpaksa Pak, karena langsung mau dipakai dan kebetulan harganya dari 20.000 sekarang naik ke 60.000. Jadi ya terpaksa kalau mau beli yang bagus ya mahal ya. Kalau yang sekarang biar sudah kalau pijat tidak apa-apa, yang penting langsung mau dipakai. Nah, susah dapat juga telur sekarang. Susah sekarang Pak, kalaupun dapat pasti harganya di atas rata-rata. Menjelang perayaan Natal, harga semua kebutuhan bahan pokok melonjak. Merauke merupakan kota besar yang menyuplai sejumlah kebutuhan pokok ke 4 kabupaten di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih menanam ribuan pohon di kawasan penyangga cagar alam Siklop, Kabupaten Jayapura, Papua. Penanaman 3.000 pohon ini merupakan kepedulian TNI melestarikan cagar alam Siklop sekaligus mencegah banjir. Penanaman pohon adalah suatu kebutuhan penting saat ini, di mana cuaca ekstrim, kita sangat terdampak dengan cuaca pada saat ini, sehingga penanaman pohon ini menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan menanam pohon dapat membantu menjaga lingkungan lebih sehat dan lestari. Terlebih di wilayah Jayapura pernah terjadi banjir bandang menerjang distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada tahun 2019 yang mengakibatkan 105 orang meninggal dan 4.000 orang mengungsi serta menimbulkan kerusakan ratusan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Oleh karenanya, dipilihnya kawasan konservasi cagar alam Pegunungan Siklop untuk penanaman pohon ini adalah tepat. Karena Pegunungan Siklop sebagai penghasil oksigen, sebagai penyuplai air bagi Danau Sentani, juga sebagai pengendali banjir di daerah Sentani dan merupakan kawasan yang kaya potensi hayati, baik flora maupun fauna. Selain itu, Pegunungan Siklop juga sebagai laboratorium bagi penelitian itu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura mengapresiasi Kodam dalam mengurangi angka perusakan hutan atau deforestasi cagar alam Siklop yang merupakan sumber air bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Melaksanakan kepedulian terhadap alam dan lingkungan, sehingga dengan kondisi yang ada ini kita bersama-sama menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian alam dengan melaksanakan aktivitas pelestarian, baik itu penanaman, menjaga, merawat, dan melindungi.
dan kita menghindari terhadap berbagai aksi ataupun tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan, menebang pohon sembarangan ataupun terjadi pengerusakan ataupun dampak daripada lingkungan. Masyarakat diminta ikut mendukung pelestarian kawasan Cagar Alam Siklop yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.